Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, bagaimana nih hari ini kabarnya? Semoga baik selalu ya. Amin. Nah, teman-teman, kita insya Allah akan belajar kembali setelah melewati 2 hari libur ya teman-teman. Akhirnya kita bertemu lagi. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya, supaya apa yang kita pelajari bisa menjadi pahala untuk kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, adakah yang tahu hari ini akan belajar apa? Betul, benda yang terbuat dari sampah dan cara mengurangi sampah plastik. Nah, benda yang terbuat dari plastik. Coba teman-teman, silahkan teman-teman perhatikan benda-benda yang ada di rumah teman-teman. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik teman-teman. Ada apa aja ya? Pasti banyak sekali ya teman-teman ya. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampah, sampai sendok sayur. Nah, lalu kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik teman-teman. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama teman-teman. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai macam benda. Nah, ada tempat duduk yang biasa di dapur ya teman-teman. Ada tempat makan, ada cangkir atau gelas yang terbuat dari plastik. Ada celengan, siapa yang suka menabung? Nah, plastik memberikan banyak manfaat teman-teman. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Yuk teman-teman perhatikan. Nah, coba teman-teman bandingkan ya. Ketika kertas itu membutuhkan waktu 2-5 bulan teman-teman untuk terurai. Kalau kardus 5 bulan. Kulit jeruk 6 bulan. Putung rokok 10 tahun teman-teman. Kulit sepatu 25-40 tahun. Plastik 50-80 tahun teman-teman. Yang teman-teman suka lihat ya, plastik deterjen. Itu sampah deterjen. Terus plastik 50-100 tahun. Kaleng soft drink 80-100 tahun. Aluminium 80-100 tahun. Baterai 100 tahun. Kantong plastik atau tas kresek yang biasa teman-teman dapatkan ketika teman-teman berbelanja itu 10-20 tahun teman-teman. Lalu bagaimana dengan styrofoam? Ternyata styrofoam tidak dapat diuraikan teman-teman. Wah, jadi teman-teman dapat membayangkan ya, apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik itu akan terurai 10-20 tahun yang akan datang teman-teman. Bayangkan ketika banyak sekali sampah plastik teman-teman. Subhanallah ya teman-teman ya, makanya banyak sekali banjir. Nah, ini salah satu teman-teman. Lalu menurut teman-teman bagaimana coba cara mengurangi sampah plastik? Nah, yang pertama ada reduce. Reduce itu mengurangi teman-teman. Apa sih Bunda? Nah, mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika teman-teman berbelanja. Biasanya nih teman-teman kalau lagi ke minimarket ya, itu kan kalau belanjanya banyak, belanjanya dikit, itu pasti dapat plastik ya untuk supaya lebih memudahkan teman-teman membawa belanjaan. Nah, teman-teman bisa menguranginya itu dengan cara menggunakan tas, teman-teman. Tas dari rumah seperti ini, teman-teman. Go green. Nah, jadi teman-teman bisa ya dari sekarang mengurangi penggunaan plastik dengan menggantinya dengan tas atau goodie bag, itu juga boleh. Lalu yang kedua itu reuse.
menggunakan kembali. Nah, memanfaatkan kembali sampah plastik teman-teman. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Nah, itu boleh teman-teman. Nah, ini ada nih kerajinan dari ini. Ini ada yang tahu teman-teman namanya apa? Namanya EcoBrick. Nah, EcoBrick ini adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biologikal untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Wah, ternyata sampah juga bisa berguna teman-teman. Sampah plastik itu ternyata berguna ya teman-teman ya. Nah, yang kedua, nah ini membuat pot ya teman-teman ya. Nah, teman-teman ketika punya botol di rumah boleh nih dibuat ini daripada dibuang ya terus terurainya lama. Nah, lalu yang ketiga itu ada recycle, mendaur ulang. Daur ulang sampah plastik biasanya dilakukan di pabrik teman-teman. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Nih contohnya teman-teman, bagus ya teman-teman? Tuh Masya Allah teman-teman, padahal ini bahan dasarnya plastik loh teman-teman. Nah, ini coba dari bungkus Sunlight. Tuh, menjadi payung, teman-teman. Nah, ada juga bunga plastik kresek nih, teman-teman. Nah, ini nih. Tuh. Mana tadi? Nah, ini teman-teman. Jadi, teman-teman bisa mendaur ulang juga ya, tapi biasanya ini dilakukan oleh pabrik. Karena kan ini menjadi suatu barang hal yang baru ya, teman-teman ya, dari plastik. Nah, biasanya ada lembaga-lembaga yang mengumpulkan sampah plastik teman-teman. Untuk mengolah sampah plastik diperlukan musyawarah bersama dalam tim lembaga tersebut. Wah, ini mau dibuat apa ya? Ini bagaimana ya cara membuatnya? Nah, itu kan salah satu musyawarah ya teman-teman ya. Ayo kita mengulang kembali. Apa itu musyawarah teman-teman? Musyawarah adalah cara untuk menentukan keputusan bersama. Bertujuan untuk membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, apakah teman-teman di rumah sudah pernah bermusyawarah bersama ayah dan bunda di rumah? Hayo, tapi bunda yakin? Bunda sih yakin kalau teman-teman secara tidak langsung itu selalu bermusyawarah di rumah dalam memutuskan sesuatu. Seperti yang sudah pernah kita pelajari ya ketika kita mau liburan, ketika kita mau membahas sesuatu, pasti kita bermusyawarah terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih paham lagi, kita ada latihan. Yang pertama, buatlah cerita pengalaman teman-teman bermusyawarah di rumah. Apapun itu, boleh tentang jalan-jalan, boleh tentang mengerjakan tugas, boleh tentang membagi pekerjaan di rumah, terserah. Pokoknya teman-teman buatlah cerita pengalaman teman-teman bermusyawarah di rumah. Di buku tulis ya. Yang kedua, silahkan teman-teman boleh membuat kerajinan dari sampah plastik. Nah, gunakan sampah yang ada di rumah ya teman-teman. Pokoknya sampahnya apapun, sampah plastik yang ada di rumah. Nah, teman-teman bisa coba melihat atau mencontoh yang tadi sudah Bunda jelaskan. Seperti itu ya teman-teman ya. Semangat teman-teman. Untuk yang nomor 2, ketika teman-teman belum ada sampah plastiknya, boleh dikerjakan nanti setelah recalling. Ditunggu sampah plastiknya sampai ada dulu ya. Semangat teman-teman. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan pekerjaan teman-teman hari ini. Sekian dari Bunda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.